Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat mengenai materi pemantapan mutu pemeriksaan imunoserologi. Pokok materi pada presentasi hari ini yaitu yang pertama itu ada pemantapan mutu internal, yang kedua pemantapan mutu eksternal, dan yang ketiga pemantapan mutu pemeriksaan imunoserologi. Baik, pemantapan mutu laboratorium klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Pemantapan mutu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemantapan mutu internal atau PMI, kemudian yang kedua, pemantapan mutu eksternal atau PME. Yang pertama, pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu internal atau PMI adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Cakupan PMI meliputi aktivitas pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kesalahan-kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil laboratorium. Yang pertama, pra-analitik. Pra-analitik terjadi sebelum spesimen diperiksa untuk analit oleh sebuah metode atau spesimen tertentu. Yang pertama, ketetausahaan, yang kedua, persiapan pasien, yang ketiga, pengumpulan spesimen, dan yang keempat, penanganan sampel. Kemudian yang kedua, ada analitik. Analitik terjadi selama proses pengukuran. Yang pertama, reagen, yang kedua, peralatan, ketiga, kontrol dan standar, 4, metode analitik, 5. Ahli teknologi. 3. Pasca analitik. Pasca analitik terjadi setelah proses pengukuran. Yang pertama, perhitungan. Yang kedua, cara menilai. 3. Ketatausahaan. Dan yang keempat, penanganan informasi. Bentuk-bentuk kesalahan. Yang pertama, ada kesalahan acak, menyebabkan presisi hasil pemeriksaan yang kurang baik. Contohnya, kepekaan suhu, arus atau tegangan listrik, waktu inkubasi, proses pemeriksaan, dan cara pemipetan, dan lain-lain. Kemudian ada kesalahan sistematik yang menyebabkan akurasi hasil pemeriksaan yang kurang baik. Contohnya, metode pemeriksaan yang dipakai, pipet yang sudah tidak akurat, reagensia yang rusak atau salah dalam melarutkannya, kemudian yang terakhir, panjang gelombang yang tidak tepat. Selanjutnya, itu pemantapan mutu internal. Jadi, pemantapan mutu internal itu terbagi menjadi dua, akurasi dan presisi. Akurasi ialah keterdekatan hasil pemeriksaan terhadap nilai target atau nilai sebenarnya, dan untuk yang presisi itu ialah keterdekatan hasil pemeriksaan antara replikat-replikat yang berasal dari suatu sampel. Kemudian yang kedua, pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu eksternal atau disingkat PME adalah kegiatan yang diadakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk menyatukan dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan PME ini berasal dari pihak pemerintah, swasta, atau internasional. Pemantauan mutu pemeriksaan imunoserologi. Imunoasai. Imuno mengacu pada sebuah respon imun yang menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi, sedangkan asai mengacu pada sebuah tes atau uji atau pemeriksaan. Imunoasai adalah uji yang menggunakan kompleks antibodi dan antigen atau kompleks imun sebagai cara untuk memperoleh hasil yang dapat diukur. Imunoasai suatu asai yang berkaitan dengan antibodi pada awalnya dilakukan dengan antisera dari individu imun sehingga sering disebut pemeriksaan serologis. Beberapa teknik yang menggunakan prinsip reaksi antigen dan antibodi. Yang pertama, imunoasai tak berlabel seperti presipitasi dan aglutinasi. Kemudian imunoasai berlabel seperti imunokromatografi. Kemudian pemantapan mutu internal. Kontrol mutu internal atau internal quality control. Sebuah pemeriksaan imunoserologi merupakan tantangan karena variabilitas dapat timbul di berbagai tahapan pemeriksaan, seperti sumber antigen, yaitu jaringan utuh, ekstrak sel, hasil purifikasi protein, dan protein rekombinan.
Kemudian antibodi yang dideteksi seperti isotype, afinitas, dan konsentrasi. Kemudian sistem deteksi antibodi seperti poliklonal, monoklonal, afinitas, konjugasi seperti enzim, fluorokrom, dan chemiluminesan. Kemudian yang keempat, variasi metodologis seperti masa inkubasi, volume, pilihan substrat. Pemantapan mutu internal, kalibrasi, kalibrator, larutan yang telah diketahui kadarnya untuk menetapkan hubungan antara sejumlah sinyal yang diproduksi dalam pemeriksaan dan konsentrasi analit. Yang kedua, kurva kalibrasi. Respon digunakan untuk setup dari perangkat lunak instrumen dan mengkolerasikan antara besarnya sinyal dengan konsentrasi analit tertentu yang sudah diketahui kadarnya. Berikut grafik hubungan kadar dan jumlah sinyal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemantapan mutu internal. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kalibrasi. Jadi kalibrasi itu berfungsi untuk mendapatkan kurva kalibrasi yang benar, yang dimana reagen kalibrasi harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan petunjuk pabrik, dan juga semua kriteria harus dipenuhi. Kalibrasi jika tidak benar, maka hasil pemeriksaan juga tidak benar. Lalu masuk dalam kontrol. Jadi bahan kontrol pada sampel itu mengandung konsentrasi analit yang tidak diketahui. Bahan kontrol digunakan untuk memonitor akurasi dan presisi dari sebuah pemeriksaan dan analyzer. Selanjutnya, IQC imunoassay kualitatif, metode lateral flow immunochromatography atau rapid test. Yang pertama, kontrol internal. Kontrol internal ini biasanya menyatu dengan alat, kemudian bervariasi tergantung produk. Selanjutnya dievaluasi dalam setiap tes, dan apabila hasil tidak sesuai harapan atau invalid, tidak boleh dilaporkan dan harus diulang. Apabila terjadi invalid lagi, maka evaluasi kontrol eksternal sebelum tes ketiga. Selanjutnya, terdapat hasil tes dalam kontrol internal. Ada hasil positif, negatif, dan invalid. Selanjutnya, kontrol eksternal. Dalam kontrol eksternal, materi kontrol yang telah diketahui reaktif atau non-reaktif tersedia dalam kit atau dibeli terpisah. Dilakukan untuk mengetahui penyebab hasil invalid atau mencurigakan. Kit tes atau prosedur atau spesimen dilakukan dari waktu ke waktu, tergantung situasi dan pelaksanaan tes masing-masing di laboratorium. Yang selanjutnya, hasil harus didokumentasikan. Bisa dilihat di sini ada metode aglutinasi. Dimonitor dengan bahan kontrol. Ada panel serum yang mengandung antigen dan serum yang mengandung sejumlah antibodi yang telah diketahui dan harus dikerjakan secara rutin. Dilakukan setiap kali sampel diperiksa. Dapat dilihat dari gambar di samping contoh pemeriksaan Widal metode aglutinasi. Setelah itu, kita masuk ke IQC, imunoassay kuantitatif. Jadi pada penggunaan spesimen kontrol, kartu kontrol Shewhart atau Livery Jennings, dan penggunaan metode statistik untuk interpretasi. Jadi spesimen kontrol itu bisa terdiri dari serum pasien in-house atau sampel klinik tunggal atau pooling. Yang kedua, standar serum internasional dengan nilai dalam rentang klinik yang signifikan. Dan di materi terakhir yaitu masih dengan yang tadi, jadi kartu kontrol Shewhart tergantung pada penggunaan spesimen kontrol dan dibuat dengan cara yang pertama, gunakan spesimen kontrol minimal 20 kali pemeriksaan dan catat nilai OD atau cut off atau titer antibody. Yang kedua, hitung rata-rata dan simpangan baku. Yang ketiga, buat sebuah grafik dengan pemeriksaan di sumbu X dan OD atau cut off atau titer antibody di sumbu Y4. Tuliskan di sumbu Y atau rata-rata min 3, min 2, min 1, 1, 2, dan 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan mohonnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.